Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Konita dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Kelas A2 Mata Kuliah Bahasa Indonesia dengan NIM 23101117220009. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk membahas dan memberikan penjelasan untuk kalian salah satu materi yang menurut saya agak kesulitan untuk memahaminya, yaitu prinsip KPST. Apa sih prinsip KPST itu? Dari sumber yang saya temukan, prinsip KPST berarti huruf-huruf awal yang berupa K, P, S, dan T dari kata dasar akan luluh jika diberi prefiks meng atau peng beserta variannya. Dan juga kata dasar yang diawali huruf S menggunakan alomorf menj atau pen sebagai ganti huruf tersebut luluh. Lebih sederhananya, huruf pertama kata dasar berawalan K, P, S, dan T yang diikuti oleh vokal akan luluh jika mendapat awalan me atau pe. Nah, apa saja bentuk-bentuk yang harus luluh tadi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah huruf K. Kalau men atau pen bertemu huruf K dan bertemu huruf vokal, maka ia harus berubah menjadi meng atau peng. Contohnya, mengerjakan, menguasai. Kita tidak mengerjakan, jadi huruf K-nya harus luluh. Kemudian, yang kedua, huruf P. Jadi, huruf men atau pen ditambahkan huruf P yang bertemu huruf vokal. Ingat, huruf vokal bukan konsonan ya. Ia harus berubah menjadi mem atau pem. Contohnya, memadamkan, memusatkan. Nah, yang ketiga adalah huruf S. Sama seperti sebelumnya, kalau imbuhan men atau pen diikuti dengan huruf S dan bertemu dengan huruf vokal, dia berubah menjadi men atau pen. Contohnya, menyucikan, menyuarakan, dan menyapu. Nah, kalau ada orang yang bilang mencuci dan menyuci, itu adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi, jangan salah kalau dibilang menyuci bukan berarti sedang membilas atau membersihkan sesuatu. Menyuci artinya membuat sesuatu menjadi lebih suci. Yang keempat adalah huruf T. Jadi, sama seperti tadi, kalau ada imbuhan men atau pen yang bertemu dengan kata dasar yang awalnya huruf T diikuti dengan huruf vokal, sekali lagi huruf vokal bukan konsonan ya. Dia akan berubah menjadi men atau pen. Contohnya, menukarkan, menuliskan, menambah, menarik. Itu semua men ditambah huruf T, maka dia harus luluh T-nya menjadi men. Nah, yang tadi itu adalah aturan yang pertama. Banyak orang yang tahu aturan pertama tadi. Sebenarnya ada aturan kedua. Nah, aturan yang kedua ini adalah ketika huruf P dan huruf R ditambahkan imbuhan pen, dia harus tetap luluh. Misalnya, pemrotes. Pemrotes bukan pemprotes ya. Walaupun yang tadi kata dasarnya adalah P, kemudian ia bertemu dengan huruf konsonan, tapi karena ini adalah aturan kedua, jadi pemrotes. Kemudian pemrakasa. Kemudian pemrogram, bukan pemprogram, harus luluh, dan yang lainnya. Kemudian ada bentuk pengecualian, mempunyai atau mempunyai sih. Nah, di sini ada beberapa pengecualian yang harus kita ketahui. Jadi, yang pertama, kata mempunyai itu dianggap baku, bukan memunyai. Jadi, kalau dibilang mempunyai, itu salah ya. Kenapa? Karena mempunyai dianggap sudah lebih umum bagi masyarakat Indonesia dan lebih mudah diucapkan dengan lidah kita. Yang kedua, mengkaji. Harusnya
mengkaji atau mengaji sih? Sebetulnya dua-duanya benar. Kenapa? Ini juga pengecualian. Kalau mengkaji artinya mempelajari atau menganalisis. Tapi kalau mengaji itu memang secara spesifik mengacu pada mempelajari isi Al-Quran. Jadi, dua kata ini sengaja dibedakan. Walau kaji itu sendiri harusnya luluh, tapi kalau artinya menganalisis atau mempelajari tetap ditulis mengkaji. Begitu juga dengan memperhatikan, bukan memerhatikan, tapi memperhatikan. Itu kata dasarnya hati, bukan perhati. Perhati itu sudah diturunkan dari kata hati. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Semoga teman-teman semua bisa lebih paham dengan penjelasan saya tadi dan mendapatkan ilmu baru ya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.